Halo guys, welcome to Enatek ID. Kali ini akan membahas Xiaomi 12 Pro, HP terbaik dari Xiaomi yang keluar awal tahun 2022 ini, yang bersamaan keluar dengan HP seri biasa yaitu dengan Xiaomi 12. Di sini juga aku ada iPhone 13, HP terbaik yang dikeluarkan oleh Apple di akhir tahun 2021 dengan kelebihan-kelebihan yang diberikan mencapai awal tahun ini, yang sudah keluar juga warna baru, warna hijau, yang bisa kita katakan harganya berbeda cukup lumayan ya. Jadi yang tahun lalu, bagi kalian yang mengikuti NHTech ID, aku sudah bandingkan Xiaomi 11 dengan iPhone 12. Dan aku katakan bahwa waktu itu bisa aku bilang dengan harga yang cukup berbeda, Xiaomi 11 itu worth it dengan harga yang diberikan oleh Xiaomi di Indonesia. Lalu tahun ini aku langsung coba karena kebetulan bersamaan dengan Xiaomi 12 yang Pro juga datang. Langsung aku ambil, aku tes, ingin rasakan sih bagaimana dengan harga Pro dari Xiaomi ini dengan Xiaomi 12 Pro dibandingkan dengan HP yang bisa kita katakan ini normal ya, tidak yang Pro series, dan juga brand lain yang biasa dibandingkan yaitu dengan Galaxy S22 atau S22 Plus dengan size yang sama di sini. Jadi aku akan sharing terkait experience aku menggunakan Xiaomi 12 Pro. Oke banget, nyaman, karena dengan rasio yang menurutku lebih tinggi ya, jadi tidak selebar yang ada digunakan di HP-HP iPhone. Dan di sini memang Xiaomi 12 Pro tidak bisa dibandingkan secara menyeluruh karena dengan display yang lebih besar, 6,7 inch LTPO AMOLED 120Hz screen datang di Xiaomi 12 Pro. Dibandingkan dengan iPhone 13 dengan bodi yang kecil, 6,1 inch, serta dengan iPhone 13 ini masih 60Hz. Jadi banyak sekali nih pastinya yang benci lah. Bisa aku katakan benci atau enggak, ya tergantung. Karena memang tahun ini kalau menggunakan 60Hz sebenarnya agak aneh aja. Karena ini tetap saja Apple ya, jadi memberikan yang selalu update-nya perlahan. Dan di sini sih sebenarnya kalau bagi pengguna yang tidak terlalu memperhatikan smoothness-nya pasti nggak masalah. Tetapi kalau mulai terbiasa dengan 120Hz pasti akan kerasa di sini tidak nyaman dengan 60Hz di iPhone 13. Lalu dengan bodi di sini semuanya memberikan kelebihan yang maksimal seperti Gorilla Glass Victus untuk di Xiaomi 12 Pro serta Gorilla Glass 5 untuk bagian belakangnya. Di pinggiran juga menggunakan aluminium, sama seperti iPhone 13, pinggiran aluminium, bagian depan dengan ceramic shield yang diberikan, lalu juga bagian belakang dengan iron glass yang bisa dikatakan adalah kolaborasi antara Gorilla Glass dengan Apple sendiri yang digunakan di iPhone series mereka. Untuk keduanya sih, aku rasa tidak ada masalah. Tetapi untuk eksklusifnya, bukan masalah dengan ini brandnya, tetapi kalau untuk teksturnya aku lebih suka dengan Xiaomi 12 Pro, kerasa lebih elegan, eksklusif, warnanya aku sangat suka dengan warna grey di Xiaomi 12 Pro ini. Lalu selanjutnya tentang experience terkait OS-nya pastinya plus minus, yaitu dengan MIUI 13.0.1 yang aku gunakan di sini, aku sih tidak merasakan hal yang aneh ya. Dalam arti untuk aku gunakan masih terasa nyaman-nyaman saja dengan Android 12 di sini. Software seperti Instagram, Twitter pun no problem. Sangat-sangat nyaman juga dan smooth-nya menurutku oke lah dengan LTPO di sini. Untuk iPhone 13 dengan iOS 15.4, contohnya seperti beberapa optimisasi yang digunakan, softwarenya aku bisa katakan ada kelebihan dibandingkan dengan Android 12 di MIUI. Lalu juga untuk aplikasi-aplikasi yang digunakan seperti Instagram, Twitter dengan optimisasi yang baik, misalnya upload foto, video, bisa dikatakan di sini iPhone memiliki kelebihan dibandingkan dengan Xiaomi 12 Pro. Untuk speaker, walaupun Xiaomi 12 Pro menggunakan quad speaker dengan tune by Harman Kardon, ini tetap saja menurutku iPhone 13 kali ini sedikit lebih baik dibandingkan dengan Xiaomi 12 Pro yang aku cukup kecewa dengan speaker di Xiaomi 12 Pro tahun ini. Yang aku sudah expect tahun lalu sudah sangat baik, aku kira tahun ini jauh lebih baik, tetapi ternyata ada penurunan terkait hasil speakernya. Untuk security, dengan fingerprint on display yang digunakan di Xiaomi 12 Pro, memang terkadang agak miss seperti yang aku katakan di full reviewku. Bagi yang kalian belum lihat, langsung saja cek di description di bawah. Tapi untuk standarnya sih, no problem, nggak masalah dengan Xiaomi 12 Pro. Untuk Face ID di iPhone 13, karena sekarang menggunakan masker, terima kasih kepada iOS-nya dengan memberikan hasil yang optimal, bisa menggunakan masker ketika aku scan untuk Face ID di iPhone 13. Tidak hanya untuk open home screen, tetapi juga untuk payment, pembayaran bank-bank pun semuanya bisa terdeteksi walaupun menggunakan masker. Untuk aku pribadi sih tetap lebih suka dengan Face ID, apalagi sudah menggunakan masker tidak masalah, karena lebih praktis aja sih, tinggal lihat aja, buka, menurutku lebih oke di iPhone 13. Lalu untuk kamera terkait keduanya di sini iPhone 13 masih dengan 12 megapiksel, sensor Shift OIS yang masih aku katakan terbaik ya, karena ini yang baru saja diperkenalkan di iPhone 12 Pro Max 2 tahun sebelumnya. Di sini datang dengan iPhone 13 lalu juga dengan adanya ultra wide kamera. Untuk Xiaomi 12 Pro dengan 50 megapiksel kamera utama yang maksimal bisa digunakan di sebuah HP Xiaomi, lalu juga ada ultra wide dan telefoto 2 kali. Untuk hasil fotonya, untuk kamera utama
aku bisa katakan plus minus. Jika kalian ingin menggunakan foto yang langsung upload dan terasa pleasant di mata, pasti akan lebih menyukai hasil foto di Xiaomi 12 Pro. Tetapi untuk warnanya menurutku agak kurang ketika menggunakan ultra wide dan juga telefoto yang digunakan di Xiaomi 12 Pro jika kalian bandingkan benar-benar antara hasil foto di dalamnya. Lalu untuk terkait video masih tetap saja iPhone 13, lebih tepatnya Apple sih di iPhone mereka membuat video itu entah bagaimana stabil, apalagi dengan sensor Shift OIS yang terbaru serta optimisasi software dan hardware di sini dibandingkan dengan Xiaomi 12 Pro. Sekarang yang ditunggu adalah terkait chipset yang digunakan dengan HP high-end flagship, yaitu yang pertama dengan Snapdragon 8 Gen 1 di Xiaomi 12 Pro dan menggunakan LPDDR5 untuk RAM-nya dengan 12 GB RAM. Jadi sudah yang terbaik dan maksimal digunakan di Xiaomi 12 Pro. Lalu di sini dengan 4 GB RAM untuk iPhone 13, seperti biasa Apple dengan RAM yang lebih rendah, serta dengan chipsetnya A15 Bionic Chip untuk GPU core-nya 4 core saja, tidak seperti 6 core yang digunakan di iPhone 13 Pro series. Tapi secara umum untuk pemain game keduanya menurutku nggak masalah, hanya saja lebih cepat drop di Xiaomi 12 Pro karena dengan panas yang lebih cepat panas yang aku rasakan di Xiaomi 12 Pro dibandingkan dengan iPhone 13. Bukan berarti ini juga lebih stabil, nggak juga. Sekitar 10 menit lewat pastinya keduanya juga akan drop, cuman lebih parah terasa dropnya di Xiaomi 12 Pro. Tapi memang di iPhone 13 pun brightness-nya akan langsung otomatis turun ketika kurang lebih sekitar 7-10 menit ketika aku main game, contohnya misalnya dengan Apex Legends ya, dengan game yang berat di iPhone 13 ini. Dalam hal tertentu aplikasinya karena beda operating system juga antara Android dengan iOS, terkadang beberapa hal bisa terasa lebih optimal dan smooth diberikan di iOS dengan iPhone 13 ini. Yang terakhir dan juga nggak kalah penting adalah baterai yang digunakan, yang di iPhone 13 ini cukup kecil dibandingkan dengan Xiaomi 12 Pro yang mencapai 4600 mAh. Walaupun 4600 mAh ini sebenarnya ada penurunan dibandingkan dengan Xiaomi 11 Pro tahun lalu. Dengan baterai yang digunakan di sini, walaupun dengan display yang bisa lebih baik dengan WQHD Plus di Xiaomi 12 Pro, LTPO sudah digunakan di sini, baterainya cukup drop dan bahkan sekitar 6 jaman. Ini bisa digunakan ya untuk maksimalnya yang aku rasakan di Xiaomi 12 Pro. iPhone 13 walaupun dengan mAh yang lebih kecil, menurutku tetap lebih baik terkait penggunaannya, maksimal yang bisa digunakan dan juga besarnya upgrade baterai dibandingkan dengan iPhone 12 yang sebelumnya, sehingga dengan screen on time bisa sampai 7 jaman lebih yang bisa aku rasakan. Tetapi jangan lupa karena Xiaomi 12 Pro ini bisa compatible 120 watt charger yang diberikan, jadi bisa dikatakan 18 menit 100% aku tidak bisa mendapatkan itu. Jadi di Xiaomi 12 Pro aku sekitar 28 menit lah, dari 5% ke 100%, untuk 18 menit di 5% ke sekitar 79%. iPhone 13 kalah lah terkait hal itu karena maksimal hanya bisa 20 watt, serta untuk pengisiannya bisa sekitar 1,5 sampai 2 jam tergantung dari kondisi juga yang digunakan di iPhone 13. Itu aja sih sebenarnya dari kelebihan kekurangan dan juga sharing yang aku bisa berikan ke kalian. Tetapi untuk aku pribadi, terkait lebih nyaman yang mana, aku jujur saja lebih ada ngerasa kelebihan di Xiaomi 12 Pro. Entah ya, kenapa dengan MIUI walaupun beberapa mengatakan kurang oke, aku sih nggak masalah. Dalam hal aku menggunakan tidak terlalu lama juga. Xiaomi 12 Pro ini memberikan kenyamanan sih dengan yang tangan genggam lebih kecil karena sedikit lebih tinggi, lalu dengan displaynya pas dengan 6,7 inch display juga, kamera utama yang oke, tidak perlu ngedit-ngedit, jarang lah aku biasanya untuk video dengan Xiaomi 12 Pro, serta kalau misalnya baterai cepat habis, aku ada bawa chargernya, langsung saja cas, sekitar 15 menit aku sudah bisa memberikan baterai yang lebih tahan lama yang digunakan di Xiaomi 12 Pro ini. Tetapi balik lagi, karena dengan jangka panjang, no comment, karena aku tidak bisa mengatakan bahwa berapa tahun ke depan lagi bagaimana Xiaomi 12 Pro. Ini tidak bisa dipastikan, dan memang kalau misalnya Apple, kita lihat track record sebelumnya, memang HP-HP lama bisa memberikan hasil yang tetap maksimal dan optimal, serta terima kasih juga kepada chipsetnya yang bisa digunakan dalam jangka yang panjang. Jadi, menurutku pribadi, dengan waktu sekarang ini, apa yang ingin kalian dapatkan di sebuah handphone dengan harga sekitaran 13-15 juta ini, balik lagi ke kalian,
langsung saja coba kalian genggam, kalian rasakan apa yang ingin kalian dapatkan di sebuah handphone. Lalu apakah kalian suka Android ataupun dengan iOS, ataupun juga dengan display yang hanya 60 Hz di iPhone 13 nggak masalah. Kalian tidak mempermasalahkan kekurangan tersebut, lalu kalian bisa expect dan berharap untuk jangka yang panjang bisa memberikan hasil yang maksimal di iPhone 13. Atau bahkan yang terakhir adalah terkait videonya, memang beberapa hal tertentu di video jauh lebih baik di iPhone 13 dan kalian membutuhkan hal itu. Balik lagi sesuai dengan apa yang kalian gunakan dan juga dengan ekosistem yang lain, misalnya contoh dengan penggunaan iPad, laptop kalian, lalu earphone kalian. Yap, itu dari kalian sendiri. Ya, itu aja sih menurutku. Bagaimana menurut kalian? Langsung saja komen di bawah, kita bahas bersama antara Xiaomi 12 Pro dengan iPhone 13. Oke, semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya.